Aromatik itu apa ya? Yuk, dari 2 kelas. Senyawa Ini hidrokarbon, Bu, yang memiliki ikatan tunggal. bukan. Aromatik itu tidak tunggal ikatannya. Ada yang ikatan rangkap. Bahkan ikatan rangkapnya berselang-seling. Ikatan rangkap yang terselang-seling kayak gitu namanya terkonjugasi. Jadi, ikatan apa? Aromatik itu apa? Yang Nama lain benzen. benzen ya. Jadi apa namanya? Nama lain aromatik itu adalah benzen ya. Jadi benzen itu punya berapa atom karbon? Punya berapa atom karbon benzen? 6 ya, 6. Jadi areanya terbuka atau tertutup benzen itu? Tertutup. Tertutup. Nama lain tertutup apa? Alifatik atau siklik? Siklik. Dah paham ya. Nah, kemarin yang Ibu tugaskan itu kalian mencari arti dari Friedel-Crafts dan sulfonasi. Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Friedel-Crafts itu apa? Reaksi apa? Reaksi sulfonasi itu apa? Belum dicari? Belum dicari? Membisu semua. Aduh, pusing ya ngajar daring ini. Udah anaknya wajahnya nggak kelihatan semua gitu. Seolah-olah ibu ngajar sama tembok gitu ya. Ya, oke lah ini minggu lalu udah ibu ceritakan, udah ibu bahas, tapi ibu memiliki tugas, apa maksudnya memberikan tugas ke kalian. Cari pengertian apa yang dimaksud reaksi Friedel-Crafts dan sulfonasi ini. Gitu. Ternyata tidak ada yang mencari ya. Ini sudah ibu bahas. Nah, sekarang kita membahas dari garis penuntun. Ini udah ya kemarin ya? Udah ya? Sudah, Bu. Udah ya. Oke, sekarang kita bahas yang garis penuntun kedua. Ya. Nah, jadi apa sih Bu garis penuntun itu kok sampai banyak, sampai 9 gitu ya. Jadi ini adalah primbonnya. Ini adalah kamusnya. Kamus ketika kalian disuruh, nih ada struktur senyawa yang mau dibuat. Buat dulu analisisnya. Analisis itu apa? Melakukan diskoneksi. Sampai ketemu starting material atau bahan yang mudah didapatkan. Ya, yang mudah didapatkan. Kalau sudah ketemu starting materialnya, baru kalian melakukan sintesisnya. Ingat, apapun penuntunnya, bagaimanapun senyawanya, yang harus kalian lakukan adalah mencari analisisnya dengan cara melakukan apa tadi? Melakukan diskoneksi. Sampai ketemu apa? Material. Starting materialnya atau ya bahan utamanya gitu ya. Bahan utamanya gitu ya. Kalau sudah ketemu bahan utamanya apa yang dilakukan? Apa? Ayo dong. Retorasi. Sintesisnya ya. Jadi jangan lupa semua selalu memulai dengan analisis dan sintesis gitu ya. Jadi ini senyawa yang diharapkan ya, senyawa targetnya. Kamu disuruh buat ini. Jadi harus pertama dianalisis dulu sampai menemukan starting material yang benar
Ya, kalau sudah, baru dilakukan sintesisnya dari starting materialnya. Ini sudah sering saya ulang-ulang ya kalimatnya, cuman karena daring ini mungkin nggak dicatat, akhirnya cuman dengerin, akhirnya lupa gitu ya. Nah, jadi starting materialnya diawali gitu ya. Nah, ini kalau ini kan starting materialnya kan harusnya seperti ini gambarnya ya. Tapi dipermudah dengan cara dari bensen juga bisa. Ya, dari bensen juga bisa. Kemudian ditambahkan 2 bromo propana ya. 2 bromo propana ini dengan katalis AlCl3 maka dia akan membentuk suatu struktur yang seperti ini ya, dinamakan cumene. Cumene ini kemudian ditambahkan metil apa ini? Metil COCl ya. COCl. Nah, kemudian dia akan membentuk suatu asam karboksilat gitu ya. Nah, ini ya. Atau membentuk kalau ini tidak ada, kalau ini menjadi CH3, ini menjadi CH3 berarti ini suatu keton gitu ya. Kalau ini ada hanya bukan CH3 berarti itu merupakan suatu aldehid. Jadi bisa dikondisikan. Karena ini tidak ada lambang berarti di sini adalah CH3 gitu ya. Tuh, caranya selalu analisis kemudian dilanjut sintesis gitu ya. Berapapun garis penuntunnya. Ya, nanti tugasnya kalian ada senyawa, kalian cari ini aku bisa mengerjakan dengan garis penuntun yang keberapa. Dilihat kemiripannya ya. Jadi untuk latihan tidak mungkin langsung lepas dari primbonnya. Primbon itu apa sih? Buku petunjuknya gitu ya. Nah, kalau yang garis penuntun kedua ini yang sudah saya terangkan minggu lalu pertama. Nah, yang kedua ini ada peran dari tarikan elektron atau yang disebut dengan elektrofil ya. Nah, berada pada senyawa aromatik. Nah, ada juga salah satu contoh yang paling kuat itu adalah gugus nitro sebagai penarik elektron ya. Nah, di sini kalau ketemu gugus nitro maka harus didiskoneksikan terlebih dahulu. Kita kasih contoh. Kita kasih contoh di sini ada senyawa 1 tersier butil ya. Berarti posisinya di sini. Tersier butil 2 metoksi, ini 2, sorry. Angka 2 ya, 2 metoksi. Jadi kalau ada tulisan O, Me itu adalah CH3. Kenapa ya ini? Me itu adalah CH3. Ya. CH3 metoksi. Metil ya. Kalau Me itu adalah metil, metil yang mengikat oksigen namanya metoksi ya. 2 metoksi, kemudian 3,5 dinitrobenzen. Ini nomor 3, ini nomor 5. Nah, di sini ada CH3 meskipun tidak tertulis ya. Tapi ini artinya adalah CH3 ya. Kemudian dilakukan, ingat kalau ada NO2 itu penarik elektron paling kuat, makanya harus diputus terlebih dahulu. Ya, diputus dengan cara nitrasi. Ya, pemutusan C dengan N karena yang di sini itu C ya, yang di sini itu pasti C. C dengan N melalui reaksi nitrasi. Nah, akhirnya putus, tinggal CH3 dan tersier butil. Nah, yang ditanyakan di sini apa untuk metoksi ini dia pengarah apa? Orto atau meta atau para?
ya. Yang dikatakan orto itu jika gimana? Orto jika gimana posisinya? Orto 1 dan 2. 1 dan 2. Kalau ini posisi 1, ini posisi nomor 2, berarti trimetil tersier butil ini posisinya orto dengan metoksi. Ya. Kalau meta posisinya berapa? 1, 3. 1 dan 3 ya. Ini 2, ini 3. Ini adalah posisi meta. Ya, ini adalah posisi orto. Nah, kalau para 1 dan 5. 4 ya. 4 atau berseberangan ya, berseberangan. Nah, ini sudah ada syaratnya ya. OCH3 itu adalah salah satu metil ya atau alkil ya. Di sini sudah ada alkil. Nah, alkil, alkana yang kehilangan satu atom H adalah pengarah orto atau para ya. Balik lagi, pengarah orto atau para. Jadi, siapa yang kita diskoneksikan yang benar? Yang diskoneksikan yang benar adalah sesuai dengan pengarahnya, orto atau para. Karena metoksi ini tidak mengarah ke meta, berarti ini tidak perlu dilakukan diskoneksi. Jadi yang didiskoneksi adalah yang tersier butil ya. Adalah tersier butil. Nah, ini yang didiskoneksi. Ya. Kemudian setelah didiskoneksi, ingat Friedel-Crafts ini kalau kamu nggak tahu pengertiannya akan susah. Makanya Ibu suruh cari kemarin. Apa arti reaksi Friedel-Crafts ini? Friedel-Crafts itu reaksi yang berhubungan dengan alkil. Ya, alkil. Ya. Kemudian setelah ini diputus dengan menggunakan reaksi Friedel-Crafts, maka akan terbentuk satu metoksi karena ini gugus fungsi ya. Posisinya pasti di nomor 1 kalau gugus fungsi. Tidak ada nomor 1 juga nggak apa-apa ya. Metoksi 3 metil benzen ya. 3 metil benzen. Posisi di nomor 3 ada metil. Nah, ini ya. Seperti ini. Jadi, starting materialnya adalah ini. Ya. Ini. Kemudian kalau sudah dianalisis berarti dilakukan sintesisnya. Ya. Ini kemudian dilakukan Bu, kalau melihat kayak gini-gininya gimana? Itu ya. Kalau seperti ini karena sudah petunjuk, jadi ketika kamu ingin menambahkan, ini kan kalau di urutan tadi, urutan analisis kan sebelum membentuk starting material kan masih ada cabang ini ya, tersier butil ini ya. Jadi gimana? Nah, inilah yang berperan Friedel-Crafts di sini, dia membawa pelarut apa? Nah, di sini bisa kita lihat ternyata bisa ditambahkan dengan metil ya. Dimetil berarti ya dimetil sulfat ya. Jadi dia bisa menempelkan metoksi. Bu, ini tadinya metoksi kok jadi OH? Ya, ini namanya ada interferensi gugus fungsi. Jadi sebelum menjadi metoksi, kalau di persediaan tidak ada, berarti kalian menggunakannya yang 3 metil fenol ya. Atau 3 metil kalau benzen mengikat OH pasti fenol ya namanya ya. Itu. Nah, jadi baru terbentuk starting material yang tadi ini. Metoksi 3 metil benzen. Nah, setelah itu baru ditambahkan tersier butil sesuai yang ini tadi. Tersier butil ya, Friedel-Crafts dengan menggunakan AlCl3. Ingat ya, pasangan Friedel-Crafts ketika disintesis pasti menggunakan AlCl3. Baru dia nempel di sini.
Ingat tadi orientasi ini metoksi adalah pengarah orto. Bu, kenapa nggak di sini aja? Kan sama-sama orto. Tuh ya. Peluang pertama, dia akan lebih bebas menempel pada area yang longgar. Ya, area yang kosong. Ini kan termasuk lebih longgar daripada ini. Ya. Berarti dia asumsinya ortonya yang longgar gitu ya. Setelah itu baru ditambahkan HNO3 untuk proses nitrasinya. Nah, maka dia akan menempel sebanyak 2 kali NO2 yang diharapkan. Ya, maka ini sesuai dengan target awal tadi. Nah, ini ya kan sesuai dengan target awal senyawa. Ya, apapun penuntunnya, caranya seperti itu. Analisis dulu dipotong-potong, dibongkar ya. Kamu dapat gambar senyawa, bongkar dulu baru dipasang-pasang lagi. Sebenarnya ini mudah ya, karena ada penuntunnya. Coba kita kalau nggak ada penuntunnya itu yang bikin susah. Ya, jadi nanti ketika mengerjakan lihat penuntunnya, lihat primbonnya. Paham sampai sini? Oke, kemudian yang penuntun ketiga, di sini ada pekerjaan mengkonversikan dulu. Interkonversi gugus fungsi. Ya, jadi metil tadi ya, metil alkil termasuk pengarah orto atau para. Nah, di sini dia akan bertentangan atau dilakukan sebelum ini CO2H itu kalau digambarkan seperti ini, itu asam karboksilat ya. Nah, COOH itu asam karboksilat. Itu adalah pengarah meta. Ya. Metil di sini menggunakan bisa juga diarahkan untuk CCl3 atau CF3 ya. Nah, NO2 baru pengarah meta. Ya, pengarah meta, sedangkan NH2 di sini pengarah orto dan para. Itu yang harus kalian pahami. Ya, sekarang kita mencoba ada target senyawa 1 kloro 4 triklorometil benzen. Nah, ini adalah senyawa 1 kloro, berarti di sini nomor 1, di sini nomor 4. Ya. Kita pretelin dulu ini kayak apa gitu ya. Nah, ingat tadi ini kalau ada metil bisa kita interferensi gugus fungsi menjadi suatu CCl3 atau CF3 ya. Seperti ini. Nah, ini karena ada CCl3 kita ubah dulu menjadi metil. Ya, karena kalau metil lebih mudah. Ya, kalau sudah ada IGF orang pasti paham. Oh, ini diubah dulu menjadi metil. Kalau sudah, dia akan putus di sini ya. Antara C dengan Cl akan diputus, reaksinya yang disebut reaksi klorinasi. Ya. Kalau sudah diputus, maka akan terbentuk toluen. Toluen ini banyak sekali beredar di pasaran dan mudah dicari. Maka sebagai starting materialnya adalah toluen. Nah, ketika sudah dibongkar, habis itu kita lakukan menyusun lagi. Jadi kayak main puzzle ya. Seperti yang saya bilang, ini tuh kayak main puzzle. Bongkar dulu, habis itu disusun. Nah, tadi kan dari toluen. Ya. Dari toluen kemudian ditambahkan Cl2 dengan pengagen FeCl3. Maka ingat, CH3 tadi pengarah apa? CH3 pengarah apa? Para. Orto dan para ya. CH3 pengarah orto dan para. Karena yang diharapkan adalah gambarnya
parah, berarti bisa saja dia langsung kita tempelkan sebagai posisi parah. Ya. Kalau sudah, nah kita akan merubah CH3 ini menjadi CCl3 dengan cara menambahkan Cl2 dengan pelarut PCl5. Ya. Kemudian dia akan berubah menjadi CCl3. Nah, ini ya, berubah menjadi senyawa targetnya. Targetnya sama kan? Nah, ini sama. Nah, bisa saja kalau direaksikan secara berlebih, seperti yang target ini tadi, bisa menjadi CCl3 atau CF3. Ya. Kalau pengen menjadi CF3, berarti tinggal menambahkan reagen SbF5. Ya. Baru di sini akan terbentuk CF3. Tapi starting materialnya cukup pada CCl3. Paham ya? Ini untuk garis penuntun ketiga, sorry. Berikutnya garis penuntun keempat. Ya. Jadi materi-materi yang saya sampaikan ini ada di buku Stuart Warren semua. Kelihatan nggak bukunya? Nah, ini bukunya. Ya. Kalau ada di perpus, silahkan pinjam. Silahkan pinjam. Di sini penuntunnya lengkap sekali. Ya. Ini Stuart Warren. Ini punyanya Gajah Mada University Press. Ya. Sama seperti garis-garis penuntun yang lain, 1, 2, dan 3, penuntun 4 ini lebih ke arah substitusi nukleofilik. Dia menyerang. Ya, kalau tadi penarik elektron, kalau ini pendonor, ya, menyerang, memberikan, gitu ya. Nah, dimulai dengan contoh ini, analisis. Kita pengen membuat senyawa 3 kloro 1,1 bipenil. Berarti ini nomor 3. Nomor satunya adalah ini, fenil. Ini nomor 1. Ya. Ini nomor 2. Di sini nomor 1. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Jadi nomor 1 di sini dia mengikat suatu fenil, ya. 1,1 bifenil. Ya, jadi penomorannya 3 kloro, 1,1 bipenil, 4 karboksilat, ya, asam karboksilat. Nah, dia interfresikan gugus fungsi dulu, diubah dulu gugus fungsinya. Ingat tadi asam karboksilat dia bisa merubah sebagai CN, berubah sebagai CN. Ya, kalau ada kayak gini, udah nggak apa-apa, nggak usah ada penjelasan lagi, dia pasti perubahan gugus fungsi. Kalau sudah di sini melakukan substitusi nukleofilik, ya, dia akan berubah menjadi 3 kloro 1,1 bipenil karbonitril, ya, CN, sianida itu. Nah, kalau sudah ada juga dilakukan klorinasi, maaf, ini NH2 ya, sorry. Ini bukan C, tapi ini adalah NH2. Ya, NH2. Kalau nulisnya di ini memang agak susah ya, ini NH2. Kemudian dari situ dilakukan pemutusan C dengan Cl, berarti sini yang diputus. Ya, itu yang diputus sehingga membentuk ini 1,1 bipenil 4 amin. Ya. NH2 ini karena masih belum tersedia ya, habiskan sampai dia ada ketersediaannya. Bu, bagaimana cara mengecek ketersediaan zat itu? Nah, ketika kamu sudah melakukan diskoneksi yang dirasa sudah mentok, kamu cek namanya apa sih senyawa itu kalau sudah dihabiskan gitu ya, didiskoneksikan sampai selesai. Nah, ini kan kalau sampai selesai 1,1 bipenil. Nah, ketersediaannya ada nggak bipenil ini? Kamu cek ke ke internet. Bahan 1,1 bipenil. Dia akan muncul kalau dia tersedia.
dia tidak akan muncul kalau dia tidak tersedia. Nah, Bu, kalau aku nggak ngerti cara penamaannya gimana? Bisa cek lewat ChemDraw. Jadi, mahasiswa wajib mempunyai aplikasi ChemDraw. Ya, download nanti, di-download dulu softwarenya, baru bisa dilakukan, hanya dilakukan di laptop ya, di HP tidak bisa ya. Sesudah interferensi gugus fungsi dengan reaksi reduksi, maka NH2 akan berubah menjadi NO2. Ya. Nah, baru di sini melakukan pemutusan C dengan N melalui reaksi nitrasi. Ya, dia akan terbentuk ini. Ya, tenang, nanti ada buku petunjuknya. Yang jelas kalian bisa memahami ini, soal ini masuk ke dalam garis penuntun mana, gitu aja. Nah, kalau sudah dianalisis, ya pasti dilakukan sintesisnya. Nah, tadi kan berakhir di 1,1 bipenil. Sekarang sintesisnya dimulai dari 1,1 bipenil. Aduh, tulisannya susah ini pakai mouse. Ini aja lah ya. Nah, ini sintesisnya. 1,1 bipenil, karena tadi yang terakhir adalah melakukan nitrasi. Nitrasi itu wajib menambahkan HNO3. Nah, HNO3 dengan katalis H2SO4. Ya. Kemudian baru dia mengikat NO, ya, mau di sini bebas, ya. Mengikat NO, kemudian ditambahkan H2 dengan katalis PDCD pada suasana asam. Ya, akan terikat NO2 berubah menjadi NH asetat. Ya, NH asetat ditambahkan Cl2 dengan pelarut HCl dalam air, dia akan menjadi pengarah orto bagi Cl-nya. Ya. Kalau sudah di sini diubah menjadi gugus fungsi NH menjadi Cn, ya. Urutannya seperti itu, baru dalam suasana basah dia akan terbentuk lagi senyawa yang sama dengan targetnya. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau Ibu cerita panjang lebar, tapi kalian tidak melakukan implementasinya, akan zonk, gitu ya. Berapapun garis penuntunnya akan zonk. Ada yang ditanyakan sampai sini? Bingung ya? Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, bertanyalah. Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya garis penuntun kelima. Pembeda dengan 1, 2, 3, 4 tadi adalah tidak adanya dummy. Dummy ini adalah suatu istilah kalau di bahasa perjodohan, dia adalah orang ketiga atau mak comblangnya. Ya. Semua bisa terlakukan kalau ada pembantunya, perantaranya. Itu adalah dummy di sini. Siapa yang sering digunakan adalah NH2 dan NO2. Ya, itu dummy-nya. Nah, kalau posisi seperti ini tidak akan bisa terbuat, ya. Kalau posisi yang di atas ini tidak bisa terbuat kalau dia hanya memutuskan seperti ini. Kita membutuhkan dummy, ya, NH2 atau NO2 untuk melancarkan pengarahnya diputus. Jadi ditambahkan dummy di posisi orto CH3 atau metil. Ya, seperti itu. Kemudian aturannya, inti dari penambahan dummy, jika ada suatu senyawa, ini general ya, senyawa aromatik, R itu boleh rantai sampingnya apa saja boleh, bebas ya. Jadi R itu suatu simbol, boleh digantikan apa saja ya, R. Kemudian kalau dia hanya seperti ini, tidak bisa diprediksikan mau diapain, maka tambahkan dummy.
ya. Nah, adanya penambah-penambah dami kayak NO2, NH2, dia akan mempermudah reaksinya. Nah, ketika sudah adanya dami, baru kita tahu, oh ini harus, bentar. Salah eraser. Ya, setelah adanya dami, baru bisa menempelkan gugus fungsi apa yang mau kita tambahkan. Ya, setelah daminya bekerja, dia lepas lagi. Jadi intinya dia hanya perantara. Jadi kayak zat itu namanya katalis, dia hanya membantu perantaranya saja. Ibu, kenapa sih kita harus belajar kayak gini? Pusing tahu gitu ya. Orang farmasi harus belajar sintesis karena sejatinya orang farmasi itu selain pelayanan adalah tugas pokoknya ya membuat obat gitu loh. Nah, kalau dari senyawa bahan alam itu adalah senyawa yang diciptakan oleh Allah, induknya. Nah, kita nggak mungkin menebang 1000 pohon, menghabiskan sumber daya alam hanya untuk pengobatan orang yang begitu banyak gitu ya. Nah, sedangkan pertumbuhan pohon, pertumbuhan tanaman dan biota-biota lainnya membutuhkan waktu, gitu kan? Maka ditirulah oleh manusia lewat sintesis. Wajib hukumnya bagi orang farmasi dan orang kimia mempelajari sintesis, gitu ya. Nah, contoh kita akan membuat suatu senyawa yang bernama 4-amino 2-hidroksi benzoic acid ya. Jadi ini strukturnya. Nah, ini bisa dibuat dari asam salisilat. Asam salisilat itu ada di mana ya? Kalian tahu nggak asam salisilat ada di mana? Apa yang mengandung asam salisilat? Obat apa? Obat apa? Nggak ngerti? Di obat pusing. Hah? Apa? Kayak di salep 24. Nggak dengar ah. Asam salisilat itu biasanya ada di mana? Ada di oles-olesan itu ya. Kalau Salep kita 24, linu Bu. apa? Kayak di 24. Nggak ngerti ah, putus-putus suaranya. Apanya yang 24? Salep 24, Bu. Salep 24. Ya, boleh ya. Pokoknya pereda rasa nyeri. Nah, kalau udah nyeri kan ada suatu aliran darah itu tidak sempurna, itu ya. Jadi perlu ditambahkan komposisi asam salisilat. Asam salisilat ini keberlimpahannya luar biasa. Ya. Kemudian kita mulai dengan cara analisisnya. Ya, ingat gambar struktur senyawanya. Kita analisis dulu. Ini kalian jangan bingung ya. Gambar ini ya, dengan gambar ini itu posisinya terbalik. Aduh. Ya. Kenapa ini? Pakai ini aja lah. Ya, posisinya terbalik. Jadi nggak usah ini ya, nggak usah bingung. Jadi ini kan karboksilatnya di bawah, ini karboksilatnya di atas, ya. Jadi tinggal dibalik gitu ya, 180 derajat. Nah, ini interferensi gugus fungsinya NH2. NH2 diubah menjadi NO2, ya. Karena NO2 penarik elektron yang paling kuat, gitu ya. Jadi kita ubah dulu, kemudian baru ditambahkan gugus amina, ya, amino. Gugus amino adalah NH2. Nah, ini ya, dengan adanya NH2,
Sampai mana tadi sih? Nah, ditambahkan amina ini dia dummy ya, sifatnya dummy, maka dia akan bisa mudah memutuskan antara C dengan N ya, nitrasi C dengan N. Di sini ada C, ini N. Jadi bisa diputus ya. Kemudian kalau sudah diputus, ini mau ada H atau nggak ada H nggak jadi masalah ya, karena sejatinya setiap antar karbon ini pasti ada nilai atom H ya. Nah, kemudian interferensi gugus fungsi lagi NH2 jadi NO2 baru bisa diputus, baru dia bisa terbuat asam salisilat. Ini diskoneksi atau retrosintesisnya. Baru setelah analisis kita lakukan sintesis dari asam salisilat. Ya. Ingin menambahkan NO2 berarti dia pakai asam nitrat. Ya. Kemudian diurut. Nah, ini teh nggak akan dihafal ya. Jadi kalian boleh mengerjakannya sambil melihat garis penuntunnya. Ya. Oke. Baru terbentuk senyawa yang sama ya dengan targetnya. Nah, ini. Lumayan capek ya ngomong kalau puasa itu. Nah, seperti itu ya. Untuk penuntun 6, 7, 8, 9 boleh dipelajari sendiri sambil mengerjakan soal yang Ibu berikan. Jadi, soal Ibu ada 10. Setiap anak boleh ambil 3, kecuali yang saya tugaskan mengerjakan 4. Ya. Jadi, ketika ada tugas, nih ya, ini kalian wajib menggunakan ChemDraw. Ya, silahkan di-download dari internet. Ya. Kemudian, sekilas saya akan mengajarkan cara menggambar. Ya, ini nanti soal yang akan saya berikan, saya crop dulu. Saya pindahkan di Word dulu. Ya, sudah dipindahkan. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara menggambar. Ya, kalaupun kalian bisa ngecek berapa atau ada ketersediaannya di alam atau enggak. Bukan di alam, sorry. Ketersediaannya di toko bahan kimia, gitu ya. Jadi, misal kita mau menggambarkan ini, ya. Jadi, ini terdiri dari benzen, metil itu CH3, Br dan OH, ya. Jadi ini kan ada toolsnya, ya. Di sebelah kiri itu ada toolsnya. Ini ada benzen. Kamu klik benzennya, tinggal diklik di sini, muncul. Jadi nggak perlu lagi nulis pakai tangan. Kita sudah dikasih media yang luar biasa membantu kita lebih rapi juga gitu ya. Terus setelah benzennya sudah terbentuk, ini ada penghubung ke metil ya. Kalau nih diklik solid bond, ikatan ya. Nah, dia nempelnya di mana? Di sebelah sini. Tunggu sampai biru. Tunggu sampai biru baru diklik. Nah, nih lagi di sini. Tunggu sampai biru baru diklik. Tunggu sampai biru baru diklik. Kalau nggak sampai biru kenapa, Bu? Dia akan merah. Nih ya. Ini contoh-contoh yang dia protes ini teh. Protes kenapa harus ada NH di sini. Nah, ini yang tidak diinginkan ya. Berarti ada optimasi yang belum benar. Ya, kayak gini belum benar. Paham ya? Nah, kalau ingin menambahkan tulisan berarti klik yang A.
Nah, di sini tinggal diklik sampai biru, tambahkan tulisannya. Nih. Nah, seperti itu. Ya. Kalau mau ikatan rangkap, boleh langsung ikatan rangkap ini. Nah, ini ada beberapa ya. Muncul beberapa. Ya. Ada kalau secara manual ini. Nah, nanti bisa kamu tambahkan di sini. Misal di tengah-tengah garisnya ya, di tengah-tengah garisnya. Jangan di bensennya, jangan di O-nya. Jadi di tengah-tengahnya. Kelihatan tengah-tengah birunya? Kelihatan, Bu. Nah, dia akan berubah menjadi keton. Nah, ini tidak diizinkan. Kenapa? Di sini ikatan rangkap, di sini ikatan rangkap. Nah, C-nya itu berlebih. Ya, kalau ada merah-merah gini berarti dia tidak diizinkan keberadaannya. Tuh ya, ini hanya ngasih contoh. Ya. Jadi kalau pengen membuat itu, nah, kalau ingin tahu namanya, kita blok dulu ya dengan menekan ini tadi. Kemudian structure, cari convert structure to name. Jadi convert itu apa sih? Merubah ya. Merubah dari struktur menjadi namanya. Kita kepo nih namanya apa. Nah, dia namanya ini. Ya. Bisa juga kalau kalian males menggambar misal ya. Kalian klik namanya asal sesuai penamaan bahasa Inggrisnya dan IUPAC-nya. Nama-nama yang muncul di sini adalah nama IUPAC ya. Nama IUPAC-nya benar, maka strukturnya akan muncul. Kalau nama IUPAC-nya salah, strukturnya tidak akan muncul. Paham ya? Seperti itu. Oke, diharapkan nanti menggambarnya pakai ChemDraw. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Jadi ini tugas kalian nanti ya. Ada 10 senyawa, silahkan pilih 3. Bagi yang terlambat tadi atau salah masuk kamar, silahkan mengerjakan 4. Kapan Bu dikumpulkannya? Ini hari apa? Kamis. Kamis. Oke. Hari Sabtu jam 12. Nanti saya kasih Google Form-nya. Ya. Itu. Paham ya? Oke. Silahkan dipelajari. Materinya kan udah saya share ya 2 minggu yang lalu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ibu, maaf, mau izin bertanya. Boleh. Itu kan yang garis penuntun itu kan untuk satu senyawa. Untuk satu senyawa tuh milih salah satu garis penuntunnya gitu, Bu. Iya, iya. Jadi posisikan ya. Tadi ada beberapa senyawa. Kamu mau milih soal yang mana nih? Dirasa gampang. Oh, ini kayaknya ada di garis penuntun yang ini kayaknya sesuai dengan garis penuntun yang kedua. Aku mau mengerjakan yang ini. Oh, yang nomor ini kayaknya ini pengerjaannya bisa dengan garis penuntun kelima. Aku mau memilih ini. Jadi kenapa saya suka gitu ya? Karena ini tuh mudah gitu ya. Jadi kita ada senyawa bongkar-bongkar pasang aja dulu. Nah, sampai ketemu ada yang dijual di pasaran. Ya, jadi starting material atau bahan pokoknya ada ini. Aku tahu ada ini fenol ada gitu. Nah, kalau udah tahu aku punya fenol, berarti aku tinggal nambahin ini atau melakukan interferensi gugus fungsi, ditambahkan ini. Jadi intinya apa yang sudah kalian bongkar-bongkar itu, pembongkarannya kan sudah ada ini ya, petunjuknya. Kalau mau bongkar ini
pakai reagennya ini. Nah, itu juga sama ketika mau menganalisis ini loh reagennya, itu sudah ada semua di petunjuknya. Jadi tinggal ya kayak main puzzle tadi tuh, dapat puzzle, gambarnya kayak gini. Oke, dibongkar satu. Dari puzzle-nya ada yang cuman satu yang nggak bisa dibongkar karena itu bakunya. Nah, kalau udah dari bakunya, kamu tinggal cari tempelannya. Oh, ini bisa ditempelin. Tapi bedanya dengan main puzzle, kalau main puzzle bebas ya ngacak kamu mau nempelin mana dulu. Tapi kalau sintesis, nempelinnya harus sesuai alur analisisnya. Tidak boleh mendahului, misalkan di alur analisisnya, jadi mundur ke belakang. Jadi hasil analisis itu kamu jalan sintesisnya mundur ke belakang, namanya retrosintesis. Ya, itu sudah lengkap sekali. Yang ada di PPT itu rangkuman yang ada dari buku Stuart Warren ini. Itu ya, Rianti. Ada lagi? Sudah? Tidak ada yang bertanya? Paham ya? Mudah-mudahan paham lah ya, gampang kok. Itu sudah. Nah, habis ini soalnya saya share di grup ya, kimia organik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Ini tenggorokan Ibu udah luar biasa kering ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.